Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kami di sini kelompok 1 ingin menjelaskan tentang bab 2 materi tentang flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Nah, lapisan bumi yang berfungsi sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan disebut biosfer. Nah, sebelumnya flora itu jenis-jenis tumbuhan, sedangkan fauna adalah jenis-jenis hewan. Biosfer melapisi lapisan litosfer, hidrosfer, atmosfer. Biosfer dapat dibagi menjadi 3, yaitu air tawar, air asin, serta daratan. Yang mempengaruhinya yaitu pertama ada faktor iklim. Faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna adalah faktor iklim yang terbagi menjadi 4. Ada suhu, kelembapan udara, angin, dan cuaca. Nah, contohnya dalam faktor suhu yaitu kondisi suhu udara sangat berpengaruh terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan. Hal ini disebabkan karena berbagai jenis spesies memiliki persyaratan suhu lingkungan hidup yang sesuai atau optimal. Contohnya, flora dan fauna yang hidup di kawasan kutub memiliki tingkat ketahanan dan adaptasi yang lebih tinggi terhadap perbedaan suhu yang tajam antara siang dan malam jika dibandingkan dengan flora dan fauna tropis. Nah, selanjutnya ada kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara. Tingkat kelembapan udara sangat berpengaruh langsung terhadap pola persebaran tumbuhan di muka bumi. Beberapa jenis flora yang kering sebaliknya terhadap jenis tumbuhan yang hanya dapat bertahan hidup di atas lahan dengan kadar air yang tinggi. Adapun hewan yang hidup di wilayah yang kering, diantaranya unta, ular, burung serigala, burung kadal, dan katak burung. Selanjutnya ada angin. Di dalam siklus hidrologi, angin berfungsi sebagai alat transportasi yang dapat memindahkan uap air atau awan dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, kemudian secara alamiah, kebutuhan organisme akan air dapat terpenuhi. Gerakan angin juga membantu memindahkan benih tumbuhan dan membantu proses penyerbukan beberapa jenis tanaman tertentu. Selanjutnya ada curah hujan. Ada juga curah hujan, yaitu air merupakan salah satu kebutuhan vital bagi makhluk hidup tanpa terkecuali. Pentingnya air bagi kehidupan mengakibatkan pola penyebaran dan kerapatan makhluk hidup antar wilayah. Dibandingkan dengan wilayah yang relatif lebih kering atau dingin, wilayah di ekuator yang memiliki iklim tropis merupakan wilayah yang tertutup oleh kawasan hutan hujan tropis atau belantara tropis. Dengan aneka jenis flora dan fauna serta tingkat kerapatan vegetasi yang tinggi, tingkat intensitas curah hujan pada suatu wilayah akan membentuk karakteristik yang berbeda bagi jenis vegetasi di muka bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna dari faktor iklim lebih cenderung berpengaruh terhadap flora, sedangkan untuk fauna sendiri hanya 3 faktor iklim yang berpengaruh: suhu, kelembapan udara, dan curah hujan. Yang kedua ada faktor edafik. Faktor edafik adalah faktor kondisi tanah. Tanah merupakan media tempat tumbuhan dan berkembangnya tanaman. Kondisi tanah secara langsung berpengaruh terhadap tanaman adalah kesuburan. Parameter untuk kesuburan tanah antara lain kandungan humus atau bahan organiknya, unsur hara, tekstur dan struktur tanah, serta ketersediaan air dalam pori-pori. Tanah yang subur seperti tanah vulkanis dan andosol merupakan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Yang ketiga ada faktor fisiografi, yaitu ketinggian tempat dan bentuk wilayah permukaan bumi. Pada permukaan bumi terdapat gejala gradien termometrik, di mana suhu udara akan mengalami penurunan sekitar 0,5 Celcius sampai 0,6 Celcius. Setiap wilayah naik 100 meter dari permukaan laut. Begitu pula sebaliknya. Sangat berpengaruh terhadap pola persebaran jenis tumbuhan dan hewan. Keempat, ada faktor biotik. Manusia adalah komponen biotik yang berpengaruh terhadap
Keberadaan flora dan fauna di suatu wilayah, baik yang sifatnya menjaga kelestarian maupun mengubah tatanan kehidupan flora fauna baik ke arah positif maupun negatif. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia menggunakan lingkungan hidup untuk diolah dan dimanfaatkan. Meskipun sekarang nyatanya kegiatan manusia lebih bersifat merusak kelestarian alam. Kegiatan kehidupan manusia terhadap tumbuhan dan hewan dapat berakibat negatif serta positif. Namun, tidak semua kegiatan kehidupan manusia merugikan alam. Ada juga kegiatan kehidupan manusia yang positif. Contohnya, manusia dapat mengusahakan penyebaran jenis tumbuh-tumbuhan serta membudidayakannya. Manusia juga dapat membantu terhadap kelestarian hewan, seperti membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Saya akan menjelaskan sebaran flora fauna di Indonesia. Pertama, sebaran flora di Indonesia. Flora adalah suatu tumbuhan yang hidup di suatu daerah pada waktu dan wilayah tertentu. Keanekaragaman flora yang ada di Indonesia merupakan keanekaragaman yang tinggi, variasi jumlahnya di dunia dan lebih tinggi dari flora yang ada di benua dengan iklim yang sama, seperti Amerika dan Afrika. Jenis flora yang terdapat di Indonesia secara keseluruhan kurang lebih 25.000 jenis atau lebih dari 10% dari flora dunia. Variasi jenis flora yang terdapat di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu iklim tropis yang dimiliki sebagian besar wilayah Indonesia menyebabkan suhu menjadi stabil sehingga mempermudah membudidayakan tumbuhan. Dan selanjutnya, letak geografis Indonesia. Indonesia berada di letak geografis yang strategis di antara benua Australia dan Asia sebagai perlintasan persebaran biota Asia dan Australia. Luasnya kepulauan Indonesia mendorong adanya berbagai jenis tumbuhan. Sementara untuk jenis flora di Kalimantan secara umum memiliki kesamaan dengan flora di Sumatera, yaitu hutan musim, hutan hujan tropis, hutan gambut, dan hutan mangrove. Indonesia juga memiliki jenis flora berdasarkan iklim dan kondisi wilayahnya. Adapun jenisnya, contohnya hutan hujan tropis, hutan musim, hutan mangrove, dan yang lain-lain. Hutan tropis merupakan hutan yang banyak mendapatkan curah hujan yang terdapat di wilayah Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Hutan tropis mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, memiliki pohon dengan daun rindang, lebat sehingga memiliki pola kerapatan vegetasi yang tinggi. Jenis tanaman heterogen. Yang ketiga, memiliki jenis vegetasi hingga memiliki ketinggian sampai 60 meter. Keempat, terdapat banyak tumbuhan epifit seperti anggrek dan pakis haji. Kelima, tanah dan udara pada permukaan hutan hujan tropis sangat lembab karena uap air yang sulit menguap. Selanjutnya ada hutan musim. Musim adalah hutan yang dipengaruhi oleh musim. Contoh vegetasinya yaitu tanaman jati. Nah, hutan musim terdapat di daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun ciri-cirinya, tinggi pohon lebih rendah daripada hutan hujan tropis. Yang kedua, jenis vegetasinya homogen. Selanjutnya ada hutan mangrove, hutan yang terdapat di daratan rendah dan rawa. Tumbuhan dominan pada hutan mangrove tentu saja pohon bakau. Fungsi akar bakau yaitu menahan erosi dari kipisan ombak air laut. Wilayah Indonesia yang banyak terdapat hutan bakau adalah Kalimantan dan Sumatera. Ciri-ciri hutan bakau yaitu tinggi pohon lebih rendah dan daripada hutan hujan tropis, mempunyai akar tunjang dari tanaman bakau dan bersifat homogen, yaitu ada sabana dan stepa. Hutan sabana yang memiliki curah hujan yang rendah, yang mendominasi yaitu rumput dan semak belukar. Daerah seperti ini cocok digunakan sebagai habitat hewan ternak seperti sapi dan kuda. Sabana dan stepa yaitu memiliki pengertian yang berbeda. Sabana padang rumput yang diselilingi oleh pohon-pohon atau semak belukar. Sementara stepa adalah daerah yang seluruh wilayahnya merupakan padang rumput. Contohnya ada di
Pulau Sumba, Flores, Sumbawa, dan Timor. Ciri hutan tersebut yaitu terdapat di daerah yang memiliki iklim kering karena curah hujan yang rendah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebaran fauna di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman jenis fauna baik di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur sebagian pengaruh keadaan alam, kondisi geologis, dan pergerakan hewan di alam bebas. Secara umum, pembagian persebaran fauna di Indonesia terbagi dalam 3 wilayah. Ketiga wilayah di Indonesia ini memiliki ciri khas masing-masing. Yang pertama, kelompok hewan Asia atau Asiatis. Kelompok hewan Asia ini tersebar di wilayah Indonesia di bagian barat. Daerah yang tersebut ke dalam hewan Asia diantaranya Pulau Sulawesi, Jawa, Kalimantan, hingga Selat Makassar dan Selat Lombok. Contoh fauna berdasarkan spesiesnya: 1. Mamalia, 2. Reptil, 3. Burung atau aves, 4. Berbagai macam ikan air tawar dan pesut. Yang kedua, kelompok hewan Australia atau Australiatis. Kelompok hewan Australia ini tersebar di wilayah Indonesia bagian timur. Daerah yang termasuk ke dalam hewan Australia diantaranya Pulau Papua dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Contoh fauna berdasarkan spesiesnya: 1. Mamalia, 2. Reptil, 3. Amfibi, 4. Burung atau aves. Yang ketiga, kelompok hewan peralihan dan hewan asli. Kelompok hewan peralihan ini tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah. Daerah yang masuk ke dalam hewan asli diantaranya Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, NTB, dan NTT. Contoh fauna berdasarkan spesiesnya: 1. Mamalia diantaranya anoa, babi rusa, ikan duyung, kursus, monyet hitam, beruang, dan tarsius, monyet seba, kuda, sapi, banteng. 2. Reptil diantaranya biawak, komodo, kura-kura, buaya, ular, soa-soa. Yang ketiga, amfibi diantaranya katak pohon, katak terbang, dan katak air. 4. Berbagai macam burung aves diantaranya burung dewata, maleo, mandar, raja udang, burung pemakan lebah, bangkoang, kakak tua, nuri, merpati, angsa. Dengan beragamnya hewan yang ada di Indonesia, sebagai sesama makhluk Tuhan yang mencintai ciptaannya, kita harus turut serta dalam menjaga dan melestarikan hewan-hewan tersebut. Salah satu caranya dengan mengawasi dan melaporkan segala tindakan penjualan hewan yang dilindungi dan memelihara hewan yang dilindungi tanpa izin. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar beberapa wilayah fauna menurut Weber Welch berikut ini. Selanjutnya akan menjelaskan tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, sebaran flora di dunia. Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, sebaran flora di dunia. Pembagian wilayah dan mengamati persebaran flora menggunakan pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis meliputi distribusi tumbuhan dilihat dari pengaruh kondisi lingkungan, terutama iklim yang disebabkan oleh adanya perbedaan letak bintang atau garis absolut dan pengaruh ketinggian dari permukaan laut atau topografik. Untuk persebaran flora di dunia, tentunya kita mengamati dalam cakupan yang luas. Untuk itulah digunakan istilah bioma dalam mengklasifikasi jenis flora dan persebarannya. Adapun menurut Charles Kenders, pengertian bioma adalah unit-unit geografis besar yang perbedaannya didasarkan atas tipe-tipe klimax atau vegetasi dominan atau tumbuhan atau bentuk kehidupan binatang. Istilah bioma lebih sering digunakan untuk tumbuhan. Jenis bioma terestrial atau bioma darat yang ada di dunia meliputi bioma tundra, bioma hutan gugur, bioma hutan hujan tropis, bioma padang rumput, taiga, dan bioma gurun. Yang pertama akan menjelaskan tentang bioma gurun. Bioma gurun hidup pada daerah dengan curah hujan rendah, yaitu kurang dari 250 mm per tahun dengan intensitas cahaya panas matahari yang tinggi.
Pada bioma ini secara umum terdiri atas batu atau pasir dengan tumbuhan yang jarang. Bioma gurun terpusat di daerah sekitar 20 derajat lintang utara, yaitu mulai dari pantai Atlantik di Afrika hingga ke Asia Tengah. Sepanjang daerah itu terdapat beberapa gurun di antaranya gurun Sahara, gurun Arab, gurun Gobi yang luasnya mencapai 10 juta kilometer kuadrat luas. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri bioma gurun. Yang pertama, jenis vegetasi yang sedikit. Yang kedua, evaporasi tinggi karena tingginya intensitas cahaya matahari. Yang ketiga, air tanah yang memiliki kadar garam lebih tinggi karena tidak adanya pencucian oleh air hujan sehingga menggenangi dan tidak berpindah. Yang keempat, jenis vegetasi memiliki daun kecil berduri dengan akar yang panjang. Daun yang kecil memiliki fungsi untuk meminimalkan penguapan, sementara akar yang panjang berfungsi untuk mencari dan menyimpan cadangan air. Yang kelima, vegetasi bioma gurun didominasi oleh tanaman kaktus, semak-semak akasia, dan pohon-pohon tamar atau kurma. 6. Hewan yang terdapat pada bioma gurun adalah belalang dan hewan pengerat, contohnya hamster dan gerbil. Selanjutnya akan menjelaskan tentang bioma hutan tropis basah atau hutan hujan tropis. Bioma basah atau sering disebut juga hutan hujan tropis memiliki tingkat curah hujan yang tinggi yaitu 2000 mm per tahun dan memiliki intensitas cahaya matahari yang tinggi sepanjang tahunnya. Persebaran bioma ini meliputi Amerika Selatan, Semenanjung Amerika Tengah, Afrika, Madagaskar, Australia bagian utara, Indonesia, dan Malaysia. Ciri-ciri bioma hutan hujan tropis yaitu 1. Jenis vegetasi yang heterogen. 2. Ketinggian pohon mencapai 20-40 meter. 3. Memiliki daun lebar dan selalu hijau. 4. Memiliki spesies hewan primata dalam jumlah yang besar seperti avenom, monyet, dan gorila. Selanjutnya bioma tundara. Bioma tundara merupakan bioma yang terletak di kutub sehingga jarang ditumbuhi pepohonan. Jenis vegetasi ini biasanya terdiri atas berbagai jenis lumut. Daerah dengan bioma tundara meliputi Arktik dan pulau-pulau kecil dekat Antartika. Daerah ini mempunyai musim dingin yang panjang sehingga musim tumbuh tanaman yang sangat pendek, yaitu 30 sampai 129 hari per tahun, dan beberapa jenis tumbuhan khas yang hidup di daerah tundara, di antaranya rusa dan lubang. D. Bioma padang rumput. Bioma padang rumput meliputi daerah tropis sampai ke daerah subtropis. Curah hujan bioma padang rumput umumnya antara 250 sampai 500 mm per tahun. Pada daerah ini, curah hujan tidak teratur mengakibatkan porositas tanah yang rendah, sehingga tumbuhan sulit menjangkau air. Untuk kondisi iklim seperti ini, rumput merupakan jenis vegetasi yang dapat bertahan dengan iklim tersebut. Berdasarkan kondisi iklim, terdapat dua jenis padang rumput, yaitu padang rumput tropis dan padang rumput iklim sedang. Bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur terdapat pada daerah dengan iklim sedang. Curah hujan di daerah tersebut merata sepanjang tahun antara 750 sampai 1000 mm per tahun. Daerah ini biasanya memiliki 4 musim seperti Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Perbedaan hutan gurun dan hutan basah atau hutan hujan tropis terdapat dalam hal kerapatan jarak antara vegetasi. Di hutan gugur, jarak antara pohon-pohonnya tidak terlalu rapat dan jumlah spesiesnya sedikit serta homogen, yaitu antara 10 sampai 20 spesies. Bioma taiga. Bioma taiga merupakan suatu daerah dengan ciri vegetasi berdaun kecil dan panjang seperti jarum. Pohon-pohonnya terdapat di hutan taiga, contohnya pinus dan conifera, terutama pohon picea, alder, beech, serta juniper. Daerah ini merupakan bioma yang hanya terdiri atas satu spesies pohon. Taiga kebanyakan terdapat di belahan bumi utara meliputi Siberia Utara, Rusia, Amerika Tengah, dan Utara. Dengan masa pertumbuhan
pertumbuhan pada musim panas berlangsung antara 3 sampai 6 bulan per tahunnya. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang sebaran fauna di dunia. Menurut beberapa penelitian dari para ahli geologi berdasarkan beberapa bukti, Pangea adalah sebuah benua raksasa yang merupakan asal muasal dari banyaknya benua di dunia saat ini. Teori ini bernama teori apungan dan pergeseran benua oleh Alfred Lothar Wegener pada tahun 1880 sampai 1930. Mengenai persebaran flora dan fauna melalui sejarah geologi berikut ini. Kurang lebih 265 juta tahun yang lalu, hanya ada satu benua besar yang disebut Pangea dan satu samudra besar Pantalasa dengan adanya tenaga endogen. Benua besar itu terpecah membentuk benua Eurasia di bagian timur, Amerika Utara, Eropa, Asia bagian utara, dan Asia bagian tengah, serta Gondwana di bagian selatan. Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Beberapa proses pemisahan benua-benua tersebut menyebabkan terpisah pula flora dan fauna saat itu. Pembagian wilayah persebaran hewan pertama kali diperkenalkan oleh Sclater pada tahun 1858. Kemudian dikembangkan oleh Huxley pada tahun 1868 dan selanjutnya oleh Wallace pada tahun 1876. Menurut Alfred Russel Wallace, persebaran fauna di dunia dikelompokkan menjadi 6 wilayah, yaitu Nearctic, Australis, Oriental, Palearctic, Neotropik, dan Ethiopian. Yang pertama saya akan menjelaskan wilayah Nearctic. Wilayah Nearctic meliputi seluruh wilayah Amerika Utara, daratan tinggi Meksiko, dan Greenland. Amerika Utara bagian timur merupakan hutan gugur, Amerika Utara bagian tengah merupakan padang rumput, dan Amerika Utara bagian utara merupakan hutan konifer yang luas. Hewan yang terdapat di wilayah Nearctic yaitu antelop bertanduk cabang 3, sejenis tupai dari Amerika Utara, kalkun, burung biru, salamander, bison, dan karibau. Yang kedua, wilayah neotropik. Daerah persebaran fauna neotropik terbentang dari Amerika Selatan, Meksiko bagian selatan, termasuk Amerika Tengah dengan sebagian wilayah beriklim tropis dan iklim sedang. Hewan wilayah neotropik diantaranya kukang, armadillo, alpaka, kelelawar, pengisap darah, orangutan, siamang, terenggiling, menjangan, sejenis babi, kuda, tapir, dan kera. Yang ketiga, wilayah Australis. Daerah yang termasuk dalam wilayah persebaran fauna Australis yaitu benua Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekitar Samudra Pasifik. Hewan yang hidup di wilayah Australia ini yaitu antara lain kanguru, terenggiling, koala, kasuari, cendrawasih. Yang keempat, wilayah Oriental. Wilayah persebaran fauna Oriental meliputi seluruh Asia Tenggara dan Selatan, termasuk Indonesia bagian barat, di antaranya Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Hewan khas wilayah ini antara lain harimau, gajah, gibbon, orangutan, dan badak bercula satu. Yang kelima, wilayah Palearktik. Kawasan persebaran fauna Palearktik meliputi bagian utara benua Asia dan Eurasia, Himalaya, Afghanistan, Persia, Afrika, Inggris, serta Jepang. Hewan yang hidup di wilayah Palearktik ini antara lain bison, landak, kucing kutub, dan menjangan kutub. Keenam, wilayah Ethiopian atau Afrotropikal. Persebaran fauna Ethiopian ini meliputi daerah Afrika sebelah selatan, Gurun Sahara, Madagaskar, dan wilayah Arab bagian selatan. Hewan-hewan yang terdapat di wilayah Ethiopian ini antara lain gorila, simpanse, antelop, burung unta, kuda nil, zebra, dan jerapah. Yang kedua, upaya bahan pangan, obat-obatan, dan industri kreatif. Upaya budidaya pangan. Menurut Murdijati dan kawan-kawan, terdapat berbagai upaya yang telah sedang dan dapat dilakukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah pangan. Yang pertama, menghilangkan persepsi negatif tentang pangan dan sebut-sebutan yang bias serta merugikan. Contohnya seperti persepsi belum makan kalau belum makan nasi. Kemudian yang kedua, mengoreksi kebijakan tentang komoditas pangan yang hanya bertumpu pada beras saja. Yang ketiga, mengembangkan kesetaraan. Semua bahan pangan
sumber karbohidrat unggulan dengan memanfaatkan inovasi baru dan kemajuan teknologi pengolahan pangan yang terus berkembang. Yang keempat, mengembangkan teknologi penampungan berbasis industri pengolahan pangan agar pendidikan industri pangan lebih efisien dengan hasil yang maksimal. Memilih komoditas pangan unggulan telah menjadi basis tradisi makanan pokok masyarakat setempat untuk dikembangkan menjadi produk melalui sentuhan teknologi, fortifikasi dan sebagainya. Contohnya nasi bubur di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Nomor 6, menjaga konsistensi dalam melakukan komitmen pendidikan pangan bangsa oleh semua pihak dengan fungsi dan kompetensi masing-masing, pemerintahan, pelaku usaha dan masyarakat. Kemudian yang B, untuk upaya budidaya bahan obat-obatan. Menurut BPOM, obat tradisional adalah bahan atau ramuan berupa bahan tumbuhan, bahan mineral, sediaan sinergi atau campuran dari bahan tersebut digunakan secara turun-menurun untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Terdapat sedikitnya 9 tanaman obat unggulan nasional sampai tahap klinis, yaitu salam, sambiloto, kunyit, jahe merah, jati belanda, temulawak, jambu biji, cabai jawa dan mengkudu. Secara umum, tanaman obat dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu tanaman obat tradisional, contohnya tanaman purwaceng. Yang kedua, tanaman obat modern, merupakan tanaman yang secara alami telah dibuktikan mengandung senyawa atau bahan aktif yang berkhasiat sebagai obat dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Contohnya meniran, Ulantaltus niruri. Yang ketiga, tanaman obat potensial, contohnya seperti sarang semut atau Myrmecodia sp. Kemudian ada sistem budidaya ini. Kemudian ada sistem budidaya organik. Terdapat 4 prinsip dasar dalam budidaya organik. Yang pertama, tidak menggunakan pestisida kimia. Yang kedua, tidak menggunakan pupuk kimia. Yang ketiga, beberapa spesies gulma dari polong-polong tetap dibiarkan tumbuh. Yang keempat, tidak memanjang tanah yang akan ditanami karena membanjakan tanah akan menghilangkan bahan yang dibutuhkan bagi tanaman obat. Yang C, upaya budidaya bahan industri kreatif. Berdasarkan instruksi Presiden RI nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif, Badan Pertanian sudah mengusahakan tumbuhnya kreativitas dan semangat pengembangan usaha produktif yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing dalam masyarakat. Sasaran utamanya yang akan dicapai adalah tumbuh dan berkembang dengan ekonomi atau industri kreatif dalam berbagai bidang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal di tiap-tiap wilayah. Kemudian kita lanjut ke bagian E, konservasi flora dan fauna. Pertama, pengertian konservasi dan flora dan fauna. Konservasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti kelestarian atau perlindungan. Menurut ilmu lingkungan, konservasi berarti upaya perlindungan dan pengolahan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam jangka panjang terhadap lingkungan. Dengan kata lain, konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan dengan secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman nilainya. Kemudian, manfaat dari konservasi bisa dirasakan oleh manusia. Selain terjadi jaganya habitat flora dan fauna, tersedianya sumber air sehingga manusia dapat menguruskan kehidupannya, menjaga kesuburan tanah dan lain-lain. Upaya konservasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat diantaranya adalah A, tidak menebang hutan secara liar dan sembarangan. B, membantu menegakkan peraturan bagi pembelian kayu. C, turut serta memperbaiki hutan. D, tidak mengadakan perburuan hewan liar serta melestarikan jenis tumbuhan yang dipilihkan. Jadi tadi upaya konservasi yang dapat dilakukan masyarakat. Kemudian yang kedua, jenis-jenis konservasi flora dan fauna. Bagian A, perlindungan alam umum atau cagar alam, yaitu upaya perlindungan guna melestarikan semua jenis flora dan fauna yang ada di suatu daerah. Jenis cagar alamnya diantaranya perlindungan alam hutan, perlindungan alam terbuka, dan yang ketiga adalah Taman Nasional atau National Park. Kemudian
Kemudian bagian B, perlindungan alam hutan dengan tujuan tertentu, yaitu perlindungan alam botani, perlindungan alam biologi, dan perlindungan pemandangan alam. Kemudian ada cagar alam. Cagar alam merupakan sebuah kawasan di mana keadaan alamnya memiliki ciri dan kekhasan sendiri pada jenis tumbuhan, hewan serta ekosistemnya. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai cagar alam jika memiliki kondisi sebagai berikut. Di antaranya memiliki keragaman baik tumbuhan maupun satwa. Yang dua, memiliki kondisi alam baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu oleh manusia. Yang ketiga, memiliki wilayah yang cukup luas sebagai sarana mendukung pengelolaan yang efektif dan menjamin keberlangsungan ekologi secara alami. Yang keempat, ciri khas potensi yang membedakannya dengan daerah lainnya sehingga menjadi contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi. Oke, di sini ada dua peta. Yang pertama adalah peta persebaran cagar alam di Indonesia yang bisa kalian lihat sendiri ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Halmahera, Pulau Papua, dan beberapa pulau di Nusa Tenggara. Kemudian ada peta persebaran cagar alam dan suaka marga satwa di dunia. Di sini ada tentu saja di Indonesia ada anak Krakatau, SM Sepilok, dan lain sebagainya. Serta di Thailand ada gajah pon, dan di kawasan lindung di sebelah Kepulauan Jonik Kiribati. Bagian B, suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang ditetapkan dan difungsikan untuk melindungi satwa tertentu beserta habitatnya. Suatu wilayah yang dapat ditetapkan sebagai suaka marga satwa jika memiliki kondisi sebagai berikut: merupakan tempat hidup, merupakan habitat dari satu jenis satwa langka atau satwa yang dikhawatirkan akan punah, memiliki tingkat keragaman dan populasi yang tinggi, merupakan tempat hidup satwa migran tertentu, memiliki kawasan yang luas sebagai habitat jenis dan dunia satwa yang bersangkutan. Kemudian ada beberapa suaka marga satwa yang dapat diinisiasi di dunia, seperti yang dijelaskan dalam tabel 2.1 dan 2.2. Kemudian ada Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli menggunakan sistem pengolahan zonasi, zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, yang merupakan tujuan penelitian, pendidikan, kegiatan budaya, wisata, dan rekreasi. Kita juga bisa menjaga taman nasional dengan menjaga lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya. Untuk peta persebaran taman nasional di Indonesia ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Halmahera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua serta beberapa Nusa Tenggara. Dan ada juga di dunia. Kita bisa lihat di sini. D, Taman Hutan Raya atau Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang mengalami atau bukan alami, dan jenis asli atau bukan asli. Suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai taman hutan raya jika dimiliki sebagai berikut. Pertama, merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan pada kawasan yang ekosistemnya masih hidup ataupun kawasan yang pada ekosistemnya tidak berubah. Yang kedua, memiliki keindahan dan panorama alam yang menarik. Yang ketiga, memiliki luas yang cukup sehingga memungkinkan untuk mengoleksi tumbuhan atau satwa baik jenis asli atau bukan asli. Bagian ketiga, landasan hukum program konservasi flora dan fauna. A, kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya konservasi flora dan fauna. 3, landasan hukum program konservasi flora dan fauna. A, kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya konservasi flora dan fauna. Berdasarkan Undang-Undang 1945, terdapat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya adalah negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Berdasarkan penjelasan dari undang-undang tersebut, adalah pokok kemakmuran rakyat yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ada juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Kemudian ada
pemanfaatan sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya yang lestari dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian dan alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan serta satwa liar. Kemudian di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terdapat 40 pasal, diantaranya barang yang paling saja sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 1 dalam pasal 33 ayat 1 dipidanakan dengan pidana di penjara paling lama 10 tahun dan paling banyak 2 miliar rupiah. Nomor 2, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan bagaimana maksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 33 ayat 3 dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda. Bagian B, kebijakan dunia internasional dalam upaya konservasi flora dan fauna. PBB merupakan sebuah organisasi dunia yang turut memberikan pandangannya mengenai konservasi. Konvensi tersebut juga mengamatkan kepada setiap negara untuk mengembangkan strategi, rencana dan program nasional untuk konservasi, pengamatan serta berkelanjutan negara mana yang atau program yang sudah ada. Nomor 2, membentukkan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan dan keanekaragaman hayati dan dalam rencana program dan kebijakan sektoral atau lintas sektoral yang berkaitan. Jauh mungkin dan jika sesuai. Berikut ini jelaskan tentang pengertian jenis-jenis status konservasi flora dan fauna menurut IUCN, yaitu yang pertama, yaitu status konservasi yang diberikan kepada spesies yang terbukti tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir tersebut sudah mati. Yang kedua, extinct in the wild, yaitu status konservasi yang diberikan kepada spesies yang hanya diketahui berada di tempat penangkaran atau di luar habitat alami mereka. Yang ketiga ada critically endangered rare, yaitu status konservasi yang diberikan kepada spesies yang menghadapi risiko kepunahan di waktu dekat. Kemudian ada 4 sampai 9 pengertian lain yang bisa kalian baca sendiri di depan. Selanjutnya ada jenis flora dan fauna di Indonesia yang dalam IUCN Red List, daftar merah IUCN. Cukup banyak, ada flora dan faunanya tersebut, diantaranya adalah mangga kering, larar atau meranti Jawa, kantong semar, meranti putih, toko, celeran atau resan Banten, daman tuman atau white meranti, anoa dataran rendah. C. Konferensi dan deklarasi tentang lingkungan dan pembangunan. Konferensi Earth Summit atau United Nations Conference on Environment and Development UNCED dengan pertama kali pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Hasil utamanya adalah 21 anggota, yaitu sebuah program aksi yang menyeluruh dan luas yang menuntut adanya cara baru dalam melaksanakan pembangunan. Hingga pada abad ke-21 di seluruh dunia pembangunan akan bersifat berkelanjutan. Hasil lain dari UNCED antara lain: pertama, deklarasi Rio; kedua, kerangka konvensi mengenai perubahan iklim United Nations Framework Convention on Climate Change; yang ketiga adalah konvensi keanekaragaman hayati United Nations Convention on Biological Diversity; yang keempat adalah prinsip-prinsip Rio tentang hutan Rio Forestry Principle yang terdiri dari 15 prinsip secara hukum. Kemudian setelah Earth Summit 1992 berlangsung berbagai proses perkembangan yang penting dalam rangka menciptakan pembangunan serta berkelanjutan di seluruh dunia. Sebagai berikut: yang pertama adalah konvensi penanggulangan desertifikasi, yang kedua adalah pembangunan komisi pembangunan berkelanjutan Commission on Sustainable Development pada Desember 1992. Baiklah, sekian penjabaran materi mengenai Papua tentang flora dan fauna Indonesia dan dunia yang disampaikan oleh kelompok 1. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.